Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam Breakout Podcast Kabar Banten. Nah, sekarang kita narasumbernya luar biasa nih. Saya kedatangan tamu masih muda, anggota dewan bro. Tapi kita nggak akan terlalu banyak bahas soal anggota dewannya. Tapi dia ternyata, saya manggil dia, jangan dia, beliau dong, dewan. Tukang kambing. Nah, dewan yang tukang kambing yang jadi dewan. Nur Agis Aulia. Yes, Kang. Saya panggilnya apa? Boleh Agis, boleh. Boleh. Saya nggak sopan kalau manggil dewan Nur Agis. Kang Agis ya? Boleh, Kang Agis. Kang Agis. Oke, siap, Kang. Tadi saya sampaikan, sekarang anggota dewan, ya kan? Yes. Anggota dewan tahu dong, terhormat, gitu kan, wakil rakyat. Tapi saya baca siapa sebetulnya Nur Agis, ternyata tukang kambing dulu ya. Betul. Betul, tukang kambing. Betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, dari 2013 kita. Sebelum nanya jauh, saya pengen tahu. Betul. Awalnya gimana tuh dari tukang kambing terus sampai ke dewan. Nah, sebelum ke dewan saya mungkin nanya, ceritanya bisa usaha kambing itu gimana? Ya, jadi makasih Kang Yadi. Sebelumnya memang setelah lulus nih 2013, dulu saya kuliah di Yogyakarta, kemudian lulus saya sempat mampir di Jakarta. Kuliahnya di mana? Di UGM saya. Oh, lulusan UGM. Nah, alhamdulillah begitu wisuda saya diterima di salah satu BUMN di Jakarta begitu. Oh, jadi sempat kerja dulu? Sempat kerja, cuma 1 bulan berapa minggu lah, pokoknya di bawah 2 bulan resign. Begitu. Perusahaan apa itu? BUMN, namanya RNI. Oh, ya. Yang kemudian resign, memilih untuk balik ke kampung. Nah, kenapa saya pulang ke kampung? Karena saya melihat di Banten ini ada potensi yang belum dioptimalkan secara maksimal, gitu kan. Salah satunya adalah dunia peternakan dan pertanian. Nah, makanya kemudian saya menggeluti itu, gitu ya, karena ada potensi, kemudian ada peluang, ada pasar, dan yang paling penting ini, Om Yadi, kenapa saya menggeluti dunia agro? Karena kan dunia agro kan nanti kaitannya dengan pangan. Betul. Artinya apa? Selama manusia masih butuh makan, begitu. Artinya masih butuh kebutuhan pokok. Iya, masih butuh petani peternak, begitu. Nah, makanya kemudian saya memilih menjadi petani dan peternak. Dan kemudian kenapa kemudian saya lebih spesifik lagi menjadi peternak domba dan kambing? Karena kita punya potensi gitu terkait tentang kurban. Jadi selama masih ada kurban, ada akikah, ada orang yang mau makan sate, itu pasti butuh kambing, domba. Ya betul sih, yes. Ada tahunan yang pasti orang butuh kambing. Betul. Kurban. Betul, dan itu luar biasa besar, dan ini yang kemudian mendorong saya begitu untuk kemudian resign dari BUMN, kemudian serius untuk jadi juragan kambing. Nah, waktu mengawali jadi juragan kambing, gimana modalnya atau memulainya? Pasti kalau dengar data itu kan optimis ya, udah tahu pasarnya. Nah, gimana tuh mulainya tuh? Ya, modalnya dari berapa? Jadi dulu itu sebenarnya saya mengawali dari nyewa lahan begitu ya. Nyewa lahan dulu, kemudian ya sempat hampir setahun lah kita dikena tipu lah gitu kan. Kemudian pas panen nggak tahu mau dijual kemana lah, pokoknya luar biasa lah tantangannya. Akhirnya kemudian selama setahun itu belajar. Ternyata, dan saya menemukan sesuatu hal yang ini menjadi inovasi saya ke depannya. Jadi saya menemukan bahwasanya pertanyaan saya nih, kenapa petani itu miskin, kenapa peternak itu miskin? Ternyata karena saya melakukan itu, ternyata mereka miskin, mereka tidak sejahtera karena ketika mereka bertani, berternak itu harus nunggu waktu 3 bulan atau 6 bulan panen. Berharap pada momen. Yes, momen. Sedangkan kebutuhan keluarga petani kapan? Iya, tiap hari. Tiap hari. Nah, makanya kenapa kemudian para keluarga keluarga ternak tuh berhutang tuh. Entah sama tengkulak, entah dia berhutang sama pengepul. Itu karena tadi untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. Nah, tiap panen plus-plus kata orang sih. Dan yang lebih berbahaya adalah ketika dia berhutang, kemudian pas waktu yang ditunggu 3-4 bulan itu panen, ternyata panennya gagal. Apa yang terjadi? Iya. Akhirnya apa? Banyak kemudian para petani menjual asetnya dengan sangat murah kepada para pengepul dan segala macam. Makanya selama setahun saya menemukan itu, sehingga kemudian saya nggak bisa nih jadi petani peternak seperti para petani peternak yang pada umumnya begitu, menunggu 3-4 bulan. Makanya kemudian keluarlah model bisnis agro. Gimana caranya saya sebagai peternak atau petani punya penghasilan setiap hari
penghasilan setiap minggu, setiap bulan dan setiap tahun. Nah, makanya kemudian muncullah peternakan kambing perah, karena setiap hari diperah gitu. Kita jual susu kambingnya itu lumayan besar gitu, per liter hampir 50.000 gitu waktu itu gitu kan ya, kita jual. Akhirnya setiap minggu kemudian kita bisa jualan akikahnya, setiap bulan kita bisa jualan potongan untuk catering, kemudian setiap 3-4 bulanan dari panen tanamannya. Nah, kemudian dari 6 bulanan dari pengerukannya, bahkan tahunannya kita ketemu namanya kurban. Nah, baru dari sinilah kemudian saya betul-betul yakin bahwasanya ini jadi solusi. Artinya apa? Selama petani menerapkan pola yang sekarang tuh ya, mengandalkan momentum yang itu belum jelas apa panen atau enggak, itu selamanya mereka akan sulit sejahtera. Posisinya berganti posisi juga bayar hutang selesai. Betul. Lagi. Nah, begitu. Mau tanam hutang lagi gitu ya. Hasil panen baru bayar. Nah, itu. Nah, kalau melihat itu sekarang posisinya karena kita bicara kambing aja dulu ya. Betul. Sekarang kalau kita kambing setiap Idul Kurban sudah berapa ekor habis? Yang dijual? Tahun kemarin kita alhamdulillah hampir 10.000 ekor. Wow. Alhamdulillah nih Jawara nih kita punya dapat project kurban. Namanya Jawara di Banten ya. Jawara Farm. Oh ya, lupa nama brandnya Jawara Farm. Dulu awal-awal namanya Jawara Banten Farm. Karena kita cuma pangsa pasar kita di Banten. Oh, sekarang udah keluar? Sekarang sudah di luar. Insya Allah sih kita udah 20 kota udah kita siap layani. Di luar Banten kan ya. Wow. Makanya kita sampai tahun kemarin 2020 kurban kemarin kita hampir 10.000 ekor, alhamdulillah. Kita tebar di Jawa Barat, Jawa Tengah begitu, di DIY dan di Banten. Jadi penjualan kami nggak takut bau, nggak perlu. Jadi sudah luar biasa. Saya kaget juga ya, makanya saya sepakat soal potensi kambing itu. Pertama, momentum yang sudah pasti tahunan, dan di luar itu kan pedagang sate segala macam. Iya, pedagang sate catering begitu segala macam. Nah, Kang Agis, kalau melihat proses Kang Agis tadi, tentu kan kegagalan ada. Betul. Namanya kesuksesan nggak bisa datang begitu aja kan. Betul kan. Nah, waktu itu begitu gagal, lalu kemudian dihadapkan dengan tentu ada kerugian dan sebagainya. Apa yang terbersih waktu itu? Apa semakin semangat atau drop malah? Ya, jadi manusiawi ya. Jadi ketika gagal, kemudian pernah kita ditipu begitu. Jumlahnya besar ya? Ya lumayan lah, ratusan juta lah. Apa yang kemudian dirasakan ya sebenarnya normal gitu kan. Akhirnya aduh sedih gitu kan, kecewa, menyesal begitu kan. Bahkan mungkin sempat mau nyerah aja lah gitu kan. Ini berat banget begitu. Nah, tapi sebenarnya begitu ya. Karena kemudian saya yakin bahwasanya ini merupakan proses begitu. Proses yang harus dijalani gitu, dilalui untuk kemudian kita bisa menjadi sukses. Akhirnya kemudian kita evaluasi gitu. Apa yang kemudian menyebabkan ini terjadi. Nah, kemudian baru kita menemukan bahwasanya ini loh kesalahan-kesalahannya, kenapa kita ditipu, kenapa kemudian kita istilahnya dibohongi dan macam-macamnya begitu. Nah, dari situ kemudian kita evaluasi, belajar, dan akhirnya ya kita semakin melengkapi atau menyempurnakan apa yang menjadi kendala-kendala dulu kan. Jadi evaluasi. Betul. Nah, salah satunya penyemangatnya adalah karena punya mentor. Nah, mungkin nanti teman-teman juga sama nih, yang pengen punya usaha itu wajib hukumnya punya mentor. Jadi kalau saya ke Kang Agis mentor gak apa ya? Oh, boleh. Iya. Jadi itu salah satu kenapa kemudian kita kuat juga gitu kan. Dulu saya juga sempat ya mungkin istilahnya hampir menyerah begitu, tapi kemudian disemangatin sama mentor. Semangat bahwasanya ini adalah hal yang harus dilewati kalau kita pengen jadi sukses. Akhirnya semangat lagi. Kesuksesan itu karena belajar dari kegagalan. Nah, betul kan. Mantap juga. Kang Agis. Yos. Dari tukang kambing. Betul. Ini kan kemudian oke bahwa pendidikan Anda sarjana politik ya? Iya, sarjana politik. Lalu kemudian tiba-tiba karena Kang Agis di dapil saya kan? Oh yes. Dapil 2 saya lihat ini saya agak hafal tukang kambing kok nyalon dewan gitu ya. Nah, gimana tuh ceritanya sampai dari sekarang akhirnya kan dari kandang kambing ke gedung dewan. Jadi gimana tuh? Jadi begini Kang. Jadi sejak awal, kenapa kemudian saya memutuskan menjadi petani peternak itu? Karena saya punya misi gitu Kang, untuk coba berkontribusi mengentaskan kemiskinan, gitu ya, kemiskinan dan pengangguran, khususnya di pedesaan. Gitu. Nah, akhirnya kemudian kita menjadi pelakunya Kang. Nah, ternyata dalam proses perjalanan usaha itu
ada sesuatu nih ya, yang kemudian ketika ini dioptimalkan, ini akan cepat gitu menjelaskan persoalan itu Kang gitu nih. Jadi kayak persoalan-persoalan petani peternak itu kayak misalkan susah memasarkan modalnya, kemudian fasilitas apa namanya pelatihan, training itu harusnya begitu kan ya. Itu bisa dilakukan gitu oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah daerah begitu Kang. Nah, cuma karena memang saya posisinya adalah sebagai petani peternak, jadi cuma aspirasi doang. Ya tahu sendiri kan kalau kita aspirasi ya masuk telinga kanan keluar telinga kiri begitu. Atau paling hebat dikasih PHP. Iya nanti ya begitu sama pihak yang berwenang. Iya kalau masuk keluar masuk kiri keluar kanan masih sempat masuk ya. Nggak sempat masuk gitu. Artinya memang kalau kita lihat ada akses atau aspirasi yang bisa langsung disampaikan. Betul. Itu udah kita sampaikan. Kita tuh sudah mendatangi gubernur lah, kepala dinasnya, anggota DPRD-nya. Tapi yang terjadi adalah ya tadi Kang gitu loh. Ya cuma menyampaikan aspirasi begitu bahasa kasarnya. Nah makanya kemudian kayaknya nggak bisa begitu kan. Mau nggak mau kita harus masuk gitu dalam sistem itu. Betul. Gitu kan. Nah makanya kemudian saya sempat berdiskusi juga sama beberapa kelompok tani Kang maju aja Kang begitu kan. Nah cuma kemudian dari situ saya menjadi optimis gitu Kang. Kenapa saya optimis? Karena memang ternyata gitu kan semua penganggaran, semua aktivitas program segala macam itu kan direncanakan gitu kan melalui proses di DPRD gitu. Nah makanya kemudian saya optimis kalau saya masuk DPRD kan saya yang merencanakan nanti. Kan nanti saya juga ikut menganggarkannya. Setidaknya bukan hanya aspirasi gitu kan, cuma ada tahu di pelaku begitu kan pelaku gitu. Dan tapi sebelum kita bahas lebih soal bagaimana tukang kambing di gedung Dewan pada saat kampanye, apakah investasi politik juga dipengaruhi oleh itu usaha Anda? Artinya bisa jadi kan Anda melihat kenapa kan dapil 2 ya? Betul. Saya di dapil 2 karena pelanggan saya banyaknya di dapil 2 atau gimana tuh? Itu menjadi investasi juga dan itu betul-betul saya rasakan positifnya begitu ketika memang kita sudah lama gitu ya menjalin silaturahim, walaupun memang silaturahim dalam bentuk transaksional jualan gitu kan. Jadi ada agen di situ, kemudian ya ada konsumen di situ yang kemudian kita jalin terus silaturahimnya. Itu menjadi modal awal kita gitu, modal awal saya. Dan kemudian karena memang branding saya, orang kenal ya si Agis ini kan juragan kambing begitu. Dan jauh orang ketika saya mengeluarkan materi konten kampanye mulai dari spanduk dan segala macam dengan juragan kambing itu cuma tinggal ini ternyata orangnya nyalon. Nah ini memudahkan saya untuk kemudian jangan-jangan sosialisasinya juga pendekatannya soal usaha kambing nggak? Salah satunya begitu kan. Salah satunya adalah saya insya Allah konsisten akan mengawal semua aspirasi para petani dan peternak begitu. Berarti kambing juga punya nilai politis ya? Nah salah satunya itu kan. Itu loh kan. Iya, daripada kemudian kita kampanye yang susah-susah, Anda mau sukses jadi pengusaha kambing kayak saya. Betul. Mau usaha kambingnya sukses ya bisa jadi dewan begitu ya. Betul. Makanya sebenarnya ketika saya kampanye yang istilahnya kan saya menyampaikan janji-janji begitu ya. Tapi pertanyaan tetap gitu kan, Kang kalau saya mau punya kambing gimana caranya ini segala macam. Jadi ini juga artinya memang publik juga ternyata memang punya ketertarikan terkait isu kambing juga gitu kan, dalam artian dalam usaha dan segala macamnya. Iya. Nah sekarang ketika kemudian Anda sudah di dalam dan orang sudah tahu gitu ya bahwa Agis ini tukang pengusaha kambing lah ya, juragan kambing. Betul. Nah di Komisi 2, jadi ketika bicara kesejahteraan, apalagi soal usaha gitu, Dinas sudah gak bisa ngomong dong. Ya yang jelas dalam tanda kutip ya. Jadi kalau mau berdebat terkait tentang bagaimana bertani, berternak, ya setidaknya mereka sudah mulai menyiapkan data yang jauh lebih aktual dan akurat begitu. Karena saya juga punya data begitu, punya data dan saya tahu prosesnya dari hulu sampai hilir. Artinya hal-hal yang kemudian tidak rasional gitu kan, itu bisa kita kritisi lah. Dan memang banyak sekali gitu yang kemudian belum dioptimalkan dari potensi di Kota Serang sendiri Kang. Bayangkan kita punya 400 hektar gitu kan ya, yang belum teroptimalkan dalam bentuk sawah dan dalam bentuk lahan produktif. Produktif. Begitu yang sekarang itu hanya disewakan gitu Kang, dan disewakan dengan sangat murah sekali Kang. Makanya saya pertama kali bilang ya ampun, karena saya tahu gitu kan ya, kalau nyewa lahan 1 hektar itu minimal 6 juta, ini disewakan cuma 1 juta, bayangkan gitu ya.
Jadi memang luar biasa gitu kan, banyak sekali potensi yang belum teroptimalkan. Makanya kemudian alhamdulillah gitu kan ya. Kemudian saya masuk untuk kemudian membeli warna supaya begitu apa yang menjadi potensi yang kemudian kita optimalkan. Salah satunya nanti insya Allah tahun 2021 kita akan bentuk namanya BUMD Agro Kota Serang, Kang. Jadi ini insya Allah menjadi solusi. Kang Agus bisa ini dong, bisa banyak mewarnai gitu. Pastinya, yang pasti ini menjadi kalau menurut saya Kang, solusi Kang. Jadi ketika para petani nih di Serang nih sulit gitu menjual hasil panennya padi gitu kan, ambil di apa namanya BUMD Agro begitu. Kenapa? Karena BUMD Agro bisa kerjasama dengan misalkan dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pak Wali gitu. Keluarkan saja gitu kan ya, bahwa PNS di Kota Serang beli berasnya dari BUMD kan ini bisa gitu. Sehingga ini hasil dari petani itu langsung diserap. Untuk modal kan kita tinggal buat skemanya gitu kan. Dan ini saya kira jauh lebih efektif dan efisien untuk mengatasi persoalan yang ada. Dan yang paling penting kalau menurut saya ada potensi lahan hampir 400 hektaran yang gede banget Kota gitu Serang, ya. Yes, yang itu belum dioptimalkan. Kalau saya hitung-hitung, wah kalau itu bisa dioptimalkan, ya lumayan lah buat nambah PAD lah begitu. Iya, terus penciptaan lapangan kerja. Kalau kita lihat pengangguran di Kota Serang yang enggak, yang menurut saya bisa dibikin kelompok gitu ya, dikasih lahan gitu ya. Betul. Lalu kemudian suruh berternak, bertani, kayaknya selesai. Karena pangan itu kalau saya beberapa ada data bahwa untuk padi aja beras itu luar biasa dari luar dan masih kurang kan? Nih, Akang ya, kalau saya sudah ngitung 1 hektar itu bisa menampung minimal Kang. Ini kita ngomongin minimal ya. Itu 5. Kalau kita mau garap dari mulai penggarapan lahan, nanem sampai panen itu 5 orang. 1 hektar. Sekarang kita punya 400 hektar. Itu kan 5 kali 400 berapa Kang? Iya. 20.000. Wow. Gitu. 2000. Itu sudah artinya 2000 sudah orang terhitung di iya sudah pasti luar otak. Ya karena apa yang nyari susah-susah pemerintahnya. Betul Kang. Mungkin ini Kang. Karena mungkin kalau saya kan memang pendekatannya jelas ya. Karena saya memang lahir dari pengusaha gitu ya kan. Artinya memang semua ya kita hitung gitu. Waktu pertama kali masuk ke gedung dewan, ketika tahu itu semua, apa tuh? Gimana yang kepikiran rasanya gitu? Yang pertama sih ketika masuk ke gedung dewan, karena memang kan dewan ini kan lembaga politis begitu ya. Jadi walaupun kita punya ide gagasan baik gitu kan, belum tentu ini bisa disetujui banyak orang. Ya makanya kemudian saya mulai belajar. Jadi saya harus pinter juga untuk kemudian merangkul, mengkomunikasikan dengan baik sehingga ide bagus ini, ide baik ini juga bisa didukung yang lainnya. Karena kalau cuma saya doang ya sama aja gitu ya, kan. Kalau mau punya kebijakan harus jadi wali kota. Nah, yang lain saja kan. Nah, guys, apa namanya sekarang ketika kemudian saya di dewan banyak tuh yang bukan menguntungkan dalam arti bahwa tujuan Anda masuk ke sana sudah sampai udah apa aja tuh yang kalau saya ngitung Kang. Jadi saya sama tim gitu kan saya hitung. Kalau kita nih di Jawara nih, di Jawara itu per tahun gitu kan cuman memberdayakan kurang lebih hampir 150-an peternak lah katakanlah. Nah, kalau kita jadi dewan Kang, dengan sekarang nih kita bisa mengadvokasikan 2.500 nelayan yang kemudian kita advokasikan mereka dapat bantuan modal. Nah, kita dapat pengadaan beras nih ya, yang kemudian itu diserap oleh petani di Serang juga mungkin hampir 200-an orang lebih gitu ya. Bahkan kemudian kemarin kan kita advokasikan untuk bantuan ini Kang, bantuan sosial gitu yang 3 bulan itu hampir 50 ribuan. Jadi makanya saya membandingkan ketika saya berada di gedung dewan, ya di situ adalah ada fungsi anggarannya. Saya bisa mengalokasikan anggaran Kang 50 miliar lebih untuk masyarakat begitu. Dibandingkan saya cuma jadi Jawara. Di Jawara tuh cuma paling ngelola dana 5-10 miliar. Gitu. Dan sedikit gitu kan kemanfaatannya. Iya, kemanfaatan cuma paling peternak doang. Saya bisa hitung. Tapi kalau di dewan, ketika kita bisa menganggarkan itu jauh lebih banyak. Apalagi nanti beberapa perda yang sedang saya usulkan nih, pertama tentang perubahan tentang pengelolaan sampah, kemudian tentang ekonomi kreatif, termasuk yang tentang BUMD Agro ini. Saya kira itu banyak nanti akan manfaatnya gitu. Terus soal pendapatan, gedean di tukang kambing dong daripada dewan. Ya, jelas Kang. Ya bedanya kalau di
kambing kan kita bisa melebihi ya lumayan lah begitu. Gimana penjualan tuh ya? Udah jualan. Oh, dia kan dari bulan segitu aja. Iya, saya nggak masuk segitu aja. Ya memang ini yang kayaknya nggak fair loh Kang saya bilang. Kok yang mohon maaf gitu yang mikir nggak mikir sama aja gitu kan. Kerja nggak kerja, masuk nggak masuk sama aja gitu. Waduh, ini yang membuat kebocoran begitu ya. Nah ini tapi kan di undang-undang menyatakan begitu ya. Betul. Jadi tugas ada digaji karena statusnya mungkin. Ini PR. Kalau bicara tentang sampah tadi, Betul. saya dengar juga Kang Agi sekarang lagi coba membuka usaha di persampahan. Iya, sebenarnya saya dan teman-teman ini sudah lama ya riset tentang permasalahan sampah di Kota Serang ini udah setahun yang lalu begitu. Dan memang kita coba untuk membuat formulasi solusinya begitu. Dan ternyata memang sampah itu di Kota Serang itu kuncinya adalah untuk menangani sampah dengan cepat adalah dengan memilah sampah. Jadi kalau masyarakat nih Kang ya, mau memilah sampah, detik itu juga nggak akan ada sampah. Karena ketika udah dipilah nih anorganik sama organik. Organiknya itu bisa jadi bahan baku untuk pupuk, kompos dan segala macam. Yang anorganik bisa didaur ulang. Artinya apa? Sebenarnya PR-nya Pemda begitu ya, Pemkot ya. Ya bagaimana kemudian masyarakat itu mau memilah sampah? Karena begitu memilah sampah itu udah nggak ada jadinya bahan baku gitu. Nah pertanyaannya kan memang untuk memilah sampah bagaimana caranya supaya masyarakat mau? Nah, mau nggak mau kan ada ya sifatnya seperti award gitu ya. Ada penghargaan. Nah, makanya dengan adanya bank sampah, mereka memilah sampah anorganiknya ditabung. Jadi penghasilan buat ibu-ibu gitu. Nah, sampah organiknya diolah, dikompos di rumah gitu. Di rumah itu bisa cuma modalnya ember atau dipakai biopori. Jangan simpel. Nah, ini yang kemudian kenapa nggak dilakukan sejak dulu gitu. Memulai. Nah, oleh karena itu sudah hampir setahun nih bank sampah, namanya bank sampah digital yang kemudian saya support nih teman-temannya nih. Udah hampir ada sekitar 85 bank sampah, bayangin Kang, tanpa PBD itu. Di Kota Serang ya? Ya, kalau kita lihat ya kalau di Cilegon ada bank sampahnya itu forum bank sampah dari yang ya binaan dari binaan dinas itu cuma paling 20 sampai 30, di Serang 23. Ini nggak ada loh gitu. Luar biasa Kota Serang. Kalau saya di rumah ya, memang sampah itu jadi persoalan yang hampir tiap hari menjadi perdebatan. Mau di rumah sendiri, bahkan diri ke tetangga ya, karena kan pertama tadi itu unit angkutnya terbatas, sementara kita memproduksi sampahnya tinggi tiap hari. Padahal itu nilai ekonominya tinggi ya. Sangat tinggi itu kan. Tapi budaya masyarakatnya gini. Artinya gini, saya ada beberapa perdebatan kebetulan bicara tentang sampah. Jika masyarakat, kita harus masa udah buang sampah harus milihin dulu sampah milih-milih gimana? Sementara kalau kita lihat di beberapa daerah yang mungkin populer di Surabaya mungkin ya sudah keren. Itu kayaknya sederhana banget. Jadi kita untuk itu aja berdebatnya dari bawah tuh kan. Ya, makanya ini salah satu usulan saya untuk melakukan perubahan Perda pengelolaan sampah Kang. Jadi ternyata memang dulu buat Perda sampah itu, jadi sampah itu urusannya adalah Pemkot, DLH gitu kan ya. Harusnya sampah itu menjadi tanggung jawab bersama gitu. Ada peran RT di situ, peran RW di situ, peran lurah, camat, baru DLH-nya. Nah, makanya kita ubah tuh. Semua ada perannya, nanti RT itu yang ngebina gitu kan. Nanti dari pihak lurah itu dia akan membangun fasilitas, kecamatan apalagi sampai di kotanya gitu. Nah, itu kita buka. Yang kemudian yang kedua adalah kita masukkan bank sampah, Kang. Kenapa bank sampah ini? Bank sampah ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat memilah sampah. Karena dengan memilah sampah mereka tabungkan, tabungannya itu bisa buat bayar listrik, bayar BPJS. Bahkan nanti kita coba usulkan bayar PBB rumah per rumah dari sampah. Itu memungkinkan. Makanya kemarin beberapa pengurus bank sampahnya itu cerita berapa rata-rata sampai 3 bulan itu ada yang dapat 500.000, ada yang dapat 1 juta dari memilah sampah. Bahkan di beberapa titik ini warganya memilah sampah, yang jadi pemilahnya yang nabung adalah anaknya. Nah, tabungannya dikumpulkan untuk mereka jalan-jalan, katanya mau ke Dufan katanya Kang. Jadi itu bisa dipakai untuk tadi edukasi dan segala macam dengan pola-pola bank sampah. Nah, ini kemudian kita dorong nih Bang. Dan insya Allah di tahun 2021 ini akan diketuk, kemudian kita akan kejar supaya turun juga perwalnya, sehingga persoalan sampah itu menjadi persoalan kita bersama, bukan persoalan si tukang sampah, bukan tanggung jawab tukang sampah, tukang jawab pemulung, atau karena memang banyak nih ada yang ini nanti gimana pemulungnya, bagaimana petugas kebersihannya. Justru mereka nanti menjadi aktornya, tinggal polanya dibenahi.
Gitu. Ini sebetulnya dari berangkatnya Kang Ais dari petani atau tukang kambing ke dewan harusnya kan menjadi inspiratif parpol ya. Atau ya begini, kalau ngurusin masyarakat harus dari masyarakat. Gitu. Nah, itu Ya. betul. Ini buat sekarang gini tuh. Di dewan atau di dinas bukan orang pertanian, ngurus pertanian, bayangin regulasinya apa. Jadi perda itu kemudian jangan-jangan Kang Agis mendikte mendikte Pemkot harus begini enggak. Ya kurang lebih sebenarnya ini kan ya sampai ini kan persoalan bersama. Sedangkan kalau kita konteksnya kalau pemerintah daerah kan ada dua Kang ya, Pemkot sama DPRD kan saling kerjasama sebenarnya kan. Kalau kita lihat dari apa namanya aturan di atas, artinya apa sebenarnya kalau saya sih menganggap ya ini salah satu perannya DPRD juga untuk kemudian menyiapkan legislasi yang jauh lebih berdampak gitu. Jadi kita jangan sampai nih buat perda. Maaf begitu kan, cuman perda-perdaan. Harusnya perda itu yang betul-betul berdampak. Iya. Ya kan kebayang kalau dinas pasti secara teori. Artinya birokrasi lah dia. Birokrasinya hafal soal soal pertanian misalnya, data-data mungkin. Betul. Tapi bagaimana kondisi di bawah kan yang tahu pelakunya. Nah, kalau kemudian pelakunya ada di dewan, kan tentu menjadi keseimbangan yang pas nih kalau kita bicara kebijakan. Makanya saya selalu mengajak ke anak-anak muda begitu, teman-teman semua ya, misalnya teman-teman ekraf lah, ekonomi kreatif lah, pokoknya pelaku apa semuanya bisa bilang kalau memang betul-betul mau memperbesar atau memperkuat gitu, ataupun meningkatkan kemanfaatannya, masuklah ke ke sistem begitu kan. Jadi anggota DPR dan segala macam, karena di situ teman-teman punya kemampuan banyak gitu ya, istilahnya punya posisi strategis yang bisa untuk memberikan dampak manfaat yang jauh lebih luas. Gitu. Makanya saya bilang anak muda jangan malah apatis bos begitu ya. Saya ini beruntung gitu kan, kemudian akhirnya masuk terpilih sehingga saya bisa membawa aspirasi dari para petani-peternak untuk real mereka rasakan gitu manfaatnya. Dan saya kira teman-teman nih kayak pelaku saya ekraf, ayo tahun depan nyalon begitu kan ya, biar nanti apa yang teman-teman ini segala macam real gitu kan, dianggarkan ketika PMDA ngomong ekonomi kreatif, mereka lebih siap. Iya betul. Menyiapkan regulasi. Betul. Luar biasa hari ini. Saya harus banyak banyak ilmu ya. Kalau wartawan itu kan memang melihat langsung. Betul. Dari dekat ya, tapi kan belum tentu juga melakukan. Nah, ini memotivasi saya jadi untuk melakukan, luar biasa. Oke. Ini sampai kameramen. Oke, luar biasa. Kita jeda dulu. Oke, Kagis, kita akan kembali setelah jeda berikut. Oke, balik lagi bersama saya ya di Jaya Sartika dalam Breakout Podcast Kabar Banten. Masih dengan Nur Agis Aulia, tukang kambing jadi dewan. Judulnya bagus kalau buat sinetron tuh. Kang Agis, tadi kita bicara tentang bagaimana anak muda berperan begitu ya. Apalagi di masa pandemi kan orang yang bekerja aja di PHK, gimana nyari pekerjaan begitu ya. Nah, maka ruang-ruang pertanian saya pikir potensinya besar. Sangat besar. Nah, kalau bicara Kota Serang bahkan Banten dalam kacamata Kang Agis sebagai petani dan peternak seperti apa? Ya, jadi kalau saya sih percaya gitu ya, artinya di desa itu sebenarnya harusnya tidak ada pengangguran gitu ya. Kenapa? Karena di desa itu kan banyak potensi yang kemudian bisa kita sumber daya alam bisa kita kelola, kita optimalkan. Jadi anak muda harusnya kemudian dalam kondisi situasi pandemi ini gitu kan. Jadi ya sudahlah ke desa lah, begitu pulang ke kampung lah. Kemudian kira-kira apa yang kemudian bisa dilakukan gitu. Nah, kalau memang mau jadi petani peternak, coba bertani beternak begitu, ataupun aktivitas lainnya yang memang itu bisa menghasilkan gitu kan. Dan saya kira kalau untuk masa pandemi ini ya tetapkan orang masih butuh makan begitu. Nah, justru ini menjadi peluang sebenarnya, artinya apa, kebutuhan akan meningkat sehingga kemudian anak-anak muda ini harus betul-betul memanfaatkan lah ya. Kalau kita ngomongin potensi Kang ya, kalau di Indonesia kan lebih ada 260 jutaan orang Kang ya. Bayangkan Kang, sehari itu berapa piring Kang? Iya. Rata-rata 2 ya, walaupun ada yang sehari 3 piring, 4 piring. Kalau sehari paling kecil seliter aja ya, satu orangnya sehari. Mungkin seliter tuh. Enggak mungkin kan? Ya, setengah liter. Enggak usah Kang, kita ngomongin piring aja. Sehari itu satu orang tuh 2 piring ya. Kali 260 juta. Jadi di Indonesia ini Kang, itu kurang lebih butuh sehari itu 500 juta lebih. Piring yang isinya apa?
Iya. Nggak mungkin plastik, nggak mungkin batu kan, isinya hasil pertanian gitu kan, nasi dan segala macamnya. Kalau kita ngomongin Banten ya ada 11 jutaan lebih begitu. Kalau satu hari 2 piring itu kan belum ada yang 3, ada yang 4 gitu kan. Kalau memang kurang Nah, ada. kalau kita bicara Itu kan peluang gitu. Kalau tadi disampaikan, saya berpaham Kota Serang dengan 500.000 ya. Ya 600.000 jiwa, sektor pertanian yang ada belum mampu memenuhi ya. Ya sebenarnya kan ya, kalau kita lihat gitu kan, untuk padi sebenarnya kalau memang ya memang begini kan, kenapa belum bisa kita menganalisa karena memang padi di kayak Serang gitu loh ya. Jadi ya nanem aja nanti padi udah hilang aja panen itu gitu kan. Jadi agak sulit gitu untuk mendeteksi apakah terpenuhi atau kebutuhan atau tidaknya begitu. Nah, ada sebenarnya kalau kita hitungannya di 600 ribuan orang jiwa begitu kan, dengan potensi 400 hektar itu yang belum dioptimalkan. Terus beberapa lahan-lahan pertanian yang memang ada, saya kira sebenarnya harusnya bisa begitu. Harus bisa untuk memenuhi kebutuhannya. Cuma memang ini belum, saya kira ya belum dioptimalkan secara optimal gitu. Makanya saya bingung juga pemerintah ketika bicara pengangguran meningkat, betul, maka yang disebut adalah industri. Nah, padahal ketenaga kerjaan itu kan nggak hanya cuma industri. Betul. Lalu kemudian di saat yang sama muncullah soal potensi pertanian lah. Artinya kenapa itu nggak dimaksimalkan? Wisata. Ya Kang Agi sendiri aja bisa jadi dewan dari ya bukan berarti yang peternak langsung mau jadi dewan ya. Jadi ini tapi memang dalam kondisi seperti ini saya lihat terutama milenial itu kan banyak dari kalangan umur saya mungkin ya, saya nggak milenial nih, yang frustasi dengan apa yang harus saya kejar, apa yang harus saya kerjakan lah begitu ya. Ketika nyari kerjaan sulit, bahkan orang tuanya yang sudah kerja jadi PHK begitu. Kemudian muncul beberapa hal-hal yang akhirnya dampaknya, nah ini mungkin bisa menjadi inspirasi bahwa pendapatan atau masa depan tuh ada di sekitar kita ya. Betul sekali. Jadi makanya saya selalu sharing lah kepada teman-teman milenial sebagai bahwasanya masa depan teman-teman sebenarnya bisa dilihat dari ya lingkungannya gitu loh. Dalam artian lingkungan tuh bukan lihat temannya siapa, tapi potensi apa yang bisa dioptimalkan gitu ya. Kalau konteksnya Kota Serang, memang saya menganalisa ada beberapa sih potensi selain potensi wisata, potensi jasa, begitu. Kemudian potensi pertanian juga kalau di daerah Serang Timur sana, Serang Utara itu juga masih besar gitu. Yang saya kira ini penting untuk kemudian dimasuki oleh teman-teman milenial dalam pilihan hidup gitu ya. Selain kemudian menjadi PNS lah, menjadi pegawai pabrik lah. Nah ini yang kemudian harus mulai dipahami gitu, bahwasanya ada potensi yang lain yang jarang milenial pilih gitu kan. Tapi kan ada cara berpikir yang kayak kalau bicara petani generasi milenial terutama. Betul. Itu kan identik dengan katakanlah kotor. Nggak seperti pegawai yang bajunya keren di kantor gitu. Nah, stigma itu juga sebelumnya muncul nggak dari Kang Agi? Ya. Dari kampus gitu. Betul. Gua mau nani, nggak ada kepikiran nggak? Itu muncul dulu pertama kali saya memulai itu kan, kalau ditanya gitu apa sih hambatan yang paling gede gitu kan ya, salah satunya tadi Kang, stigma begitu. Apalagi kemudian keluarga terutama ayah dan ibu saya kan tidak menginginkan ini gimana kuliah tinggi-tinggi kok jadi petani begitu kan ya. Jadi dan ternyata itu juga ada juga ketika saya di masyarakat juga dia lulusan UGM. Oh itu kan bertani, padahal kan kalau menjadi petani nggak usah kuliah dan segala macam. Nah saya kira itu memang akan ada begitu, dan kalau untuk saat ini sebenarnya sudah berkurang lah gitu kan. Karena apa? Karena melihat bahwasanya banyak contoh-contoh menjadi petani-petani itu sukses, menghasilkan begitu. Bahkan banyak orang yang kemudian rela resign, kemudian rela memilih pulang kampung untuk jadi petani-petani udah mulai banyak begitu Kang ya. Dengan era media sosial dan segala macam, sehingga mereka juga punya contoh, punya role model. Dan yang paling penting adalah dengan era media sosial ini Kang ya, mereka punya referensi yang banyak untuk bagaimana bertani dengan baik, beternak dengan baik begitu, supaya bisa menghasilkan cuan gitu ya, bisa kaya gitulah gitu. Atau sebenarnya gampang aja kalau kalimat petani
dianggap sebagai hal yang tidak katakanlah perlentep gitu ya. Yes. Ya bisa ditambahin pengusaha petani. Nah, makanya saya kan selalu bilang kan juragan kan. Juragan. Bukan peternak, saya di juragan kambing. Kalau enggak agropreneur begitu, pengusaha di bidang agro. Nah, itu kan dulu kita juga ada, kita makanya kan di Jawara nih ada namanya Agropreneur Center. Jadi kita memang ingin memberikan stigma bahwasanya teman-teman nih menjadi petani juga menjadi pengusaha di bidang agro begitu. Yang kemudian oh iya ya, ada kebanggaan tersendiri begitu. Nah, sehingga ini bisa menjadi pintu masuk awal sih generasi muda mau untuk kemudian turun menjadi petani-petani. Dan yang paling penting gitu kan, yang selalu saya sampaikan nih di beberapa milenial. Jadi salah satu profesi yang menjanjikan kesuksesan dunia dan akhirat adalah petani dan peternak. Dari mana? Ketika seorang peternak bertani, beternak, memelihara panen, Kang. Panennya itu kan dunia nih, Kang. Tapi kemudian hasil panennya dimakan oleh dokter. Dokter bisa menyembuhkan banyak orang, dimakan oleh guru, dosen, kiai, bisa melahirkan generasi yang jauh lebih baik lagi, dimakan oleh peneliti, menghasilkan hasil riset yang bagus gitu kan, sehingga kita dapat amal jariahnya. Nah, amal jariah ini yang kemudian mengantarkan untuk sukses di akhirat. Nah, makanya ini luar biasa begitu, potensi petani itu, peternak itu sangat mulia. Dimakan wartawan jadi berita. Betul. Nah, sebagai ini mungkin pertanyaan terakhir kita karena waktu luar biasa, sebetulnya saya ingin banyak menggali tapi waktu Kang Agis. Tapi ini ada pertanyaan yang menurut saya ingin saya tanyakan. Idealisme Kang Agis sebagai tujuan begitu ya, sebagai petani atau juragan kami sudah tercapai, paling tidak kesuksesan yang Anda raih sekarang. Nah, sebagai dewan apa targetnya? Jadi, terkait dengan tadi itu idealisme Anda membawa aspirasi teman-teman. Ya, kalau secara pribadi begitu kan, secara pribadi tujuan Agis nih kan hidup gitu kan di dunia ini adalah kemanfaatan. Jadi ingin membuat ya sehari itu punya 1 juta manfaat begitu kan. Nah, makanya kemudian jadilah petani peternak, dan kemudian di dewan juga sama. Jadi semoga aja dengan kehadiran saya menjadi anggota DPRD bisa menghasilkan jutaan manfaat bagi orang-orang di sekitar, bagi masyarakat yang memang ada di wilayah itu. Jadi ya kita makanya kita selalu evaluasi gitu loh. Kira-kira udah berapa yang manfaat yang bisa kita berikan? Kira-kira berapa orang yang sudah kita bantu, kita advokasikan? Ini menjadi apa? Menjadi penjagaan diri gitu kan. Bahwasanya kita itu menjadi anggota DPRD itu ditugaskan untuk tadi mencapai cita-cita kita untuk menjadi orang yang bermanfaat gitu. Nah, kalau sekarang udah jadi dewan ya. Oke ya. Kalau ditimbang-timbang pendapatan jauh lah ya. Mending jadi agropreneur. Tapi kapok nggak? Kalau justru Kang, kalau saya Kang ya, emang semangat Kang. Kenapa saya semangat? Begitu yang pertama susah secara real Kang. Dulu saya di Jawara Farm cuman bisa membantu kurang lebih 200 petani peternak. Jadi anggota DPRD saya mampu mengadvokasi dan real gitu ya, memberikan advokasi kemudian bantuan stimulus itu 2.000 nelayan. Ratusan orang petani. Yes, begitu Kang ya. Apalagi mungkin nanti ada BUMD Agro, saya targetkan itu minimal ada 10.000 kemanfaatan dari di situ. Artinya apa? Betul begitu kan ya. Ketika posisi atau jabatan strategis itu gitu kan dioptimalkan dengan maksimal begitu kan ya, insya Allah akan mendatangkan kemanfaatan yang jauh lebih besar dibandingkan profesi yang teman-teman jalani. Misalkan saya pengusaha ya paling mungkin bisa mensejahterakan ratusan mungkin ribuan orang karyawan, membuka lapangan kerjaan. Tapi kalau kemudian menjadi kepala daerah itu ada 600.000 orang yang kemudian bisa dibantu mulai dari pelayanan kesehatannya, pendidikannya, ekonominya, tenaga kerja dan segala macam. Jadi harusnya ngelihatnya ke sana tuh Kang. Iya, tapi kalau gagal banyak yang ngoceh itu. Betul. Kalau gagal, kalau ini ya luar biasa ya. Kehidupan. Enggak pasti ngikutin Pak Wali Kota ya. Itu kepala daerah. Oke, Kang Agis, terima kasih banyak. Sama-sama Kang Edi. Saya dapat ilmu, dapat konten pasti, dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman terutama yang sedang menggeluti dunia sama seperti Kang Agis. Yes, betul. Dan terserah kalau menjadi dewan, Kang Agis bilang manfaatnya lebih banyak. Atau mungkin belum cukup jadi dewan, kata Kang Agis cuma bisa mengingat aspirasi, bisalah jadi wali kota. Itu demikianlah breakout kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.